Ini mama dari semalam nunggu Iki. Proses pencarian terhadap 5 korban yang tertimbun longsoran gunung sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi masih terus dilakukan hingga Senin 9 Maret 2026 siang. Adapun insiden longsor ini terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang pada Minggu 8 Maret 2026 sekitar pukul 2 siang. Sebelumnya, petugas telah menemukan 4 korban dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya dinyatakan selamat dalam insiden ini. Wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Batiar akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda langsung dari TPST Bantar Gebang. Selamat siang, Yusuf, bisa dilaporkan bagaimana pantauan terkini di lokasi? Apakah sudah ada temuan korban lagi saat ini? Selamat siang Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di titik kejadian di TPST Bantar Gebang, di mana lokasi ini berada di zona 4 TPST Bantar Gebang, tepatnya di Jalan TPA. Adapun proses pencarian hari ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana proses pencarian sendiri melibatkan belasan kendaraan alat berat yang mengangkut sampah yang terjadi longsor pada minggu kemarin. Adapun dari proses pencarian tersebut, kira pukul 11.30 tadi, tim berhasil menemukan satu jenazah lagi yang tertimbun longsoran sampah. Adapun jenazah tersebut masih akan diidentifikasi lebih lanjut dan saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Adapun dari proses pencarian ini, petugas di gabungan terdiri dari tim SAR dari kantor SAR Jakarta, lalu juga ada dari BPBD Provinsi DKI Jakarta dan juga BPBD Kota Bekasi serta petugas di TPST Bantar Gebang. Adapun penggalian dari longsoran yang masuk ke area saluran sungai juga dikeruk dan posisinya dikembalikan ke zona 4 yang kemarin mengalami longsor. Baik, lalu untuk identitas para korban hilang sendiri apakah sudah diketahui saat ini, Yusuf? Untuk korban sebagian sudah diketahui identitasnya, di mana pada saat hari pertama kemarin selepas kejadian sudah ditemukan sebanyak 4 orang korban, di mana 3 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Adapun korban pertama berjumlah dua orang merupakan korban perempuan, di mana 1 orang diantaranya adalah pedagang warung, kemudian 1 orang merupakan pemulung dan 1 orang lagi merupakan sopir truk sampah dinas kesehatan dinas lingkungan hidup provinsi DKI Jakarta. Adapun untuk korban-korban selanjutnya yang sudah berhasil ditemukan dan baru ditemukan tadi, saat ini masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Adapun jenazah saat ini dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk otopsi ataupun identifikasi pencocokan dari ciri-ciri dan juga keterangan dari keluarga. Baik, apakah untuk keluarga para korban sendiri saat ini juga ikut berdatangan ke lokasi longsor untuk memantau proses pencarian, Yusuf? Benar, Siska, ada beberapa keluarga korban yang mendatangi langsung TKP kejadian untuk mengetahui kabar secara real time proses pencarian keluarganya yang tertimpa ataupun dikabarkan hilang dalam insiden longsor tersebut. Salah satunya adalah Fatima yang merupakan warga Bogor. Dia merupakan ibu dari salah satu korban yang dilaporkan hilang bernama Riki Supiadi. Adapun Riki merupakan sopir truk dari Dinas LH di Provinsi DKI Jakarta. Riki dilaporkan ikut tertimpa longsoran sampah pada saat sedang berdinas menunggu antrian untuk melakukan bongkar muat sampah di zona 4 TPST Bantar Gebang. Baik, lalu seperti apa sosok dari korban Riki ini dan juga bagaimana komunikasi terakhir antara korban hilang dengan keluarganya sebelum peristiwa? Riki sendiri merupakan pekerja yang sudah cukup lama bekerja sebagai sopir truk sampah di Dinas LH Provinsi DKI Jakarta. Adapun menurut keterangan ibundanya yang hadir melihat langsung proses pencarian,
Ricky sendiri merupakan sosok pria yang cukup baik dan dekat dengan keluarga. Ricky sendiri memiliki satu orang istri dan juga 55 orang anak. Adapun ia juga baru saja dikaruniai satu orang anak yang saat ini masih berusia 2 bulan. Adapun Fatima menceritakan Ricky selama ini tinggal di daerah Semper di Jakarta Utara bersama anak dan juga istrinya. Adapun Ricky sendiri terakhir berkomunikasi dengan Fatima sekitar awal puasa kemarin, memberitahukan bahwa dia memiliki nomor ponsel baru. Namun untuk komunikasi dengan keluarga, Ricky cukup rutin dan berdasarkan informasi dari Ricky terakhir berkomunikasi dengan istrinya pada saat Minggu siang sebelum kejadian. Dia sempat video call dengan sang istri mengabarkan bahwa telah tiba di lokasi untuk menunggu proses bongkar muat sampah di TPST Bantar Gebang. Baik, lalu saat ini masih ada korban hilang yang masih tertimbun dan juga ada ratusan personel gabungan yang sudah dikerahkan ke lokasi untuk proses pencarian. Apa saja upaya yang dilakukan oleh petugas untuk menemukan para korban yang belum ditemukan atau yang masih hilang ini, Yusuf? Baik, proses pencarian sendiri masih berlangsung. Adapun tim SAR gabungan masih mengerahkan alat berat dan juga personil yang berjaga di lokasi. Adapun secara teknis proses pencarian sendiri melakukan pendekatan zona di mana tim SAR memprioritaskan proses pencarian di titik di mana sebelumnya jenazah korban ditemukan. Adapun titik area ini difokuskan untuk proses pencarian agar prosesnya lebih mudah dan juga terfokus. Karena area di TPST Bantar Gebang untuk zona 4-nya saja cukup luas. TPST Bantar Gebang sendiri memiliki area sekitar 100 hektar. Namun zona 4-nya sendiri memiliki area yang juga cukup luas, sehingga proses pencariannya dimaksimalkan di titik yang sudah diketahui keberadaan ada korban. Karena pada saat informasi terakhir, korban yang tertimpa ini merupakan pemulung dan juga beberapa ada yang merupakan pedagang warung yang ada di atas tumpukan sampah ini. Memang aktivitas di TPST Bantar Gebang ini bukan hanya proses bongkar muat truk sampah saja, namun ada aktivitas pemulung dan juga pedagang warung yang berjualan di sekitar lokasi ini. Adapun untuk kegiatan pencarian sendiri saat ini mulai dikerahkan kembali alat berat yang sudah sejak semalam melakukan pengerukan area-area yang terjadi longsor. Adapun di zona 4 sendiri memang dibatasi oleh saluran air yang mengalir di dekat nama jalannya adalah Jalan TPA, di mana jalan ini merupakan jalan umum untuk aktivitas warga dan saluran ini juga merupakan saluran yang memang mengalir untuk saluran buangan warga juga. Adapun sampah yang mengalami longsor sempat menutup area saluran hingga air juga sempat meluap di sekitaran jalan sini akibat salurannya yang tertimbun oleh sampah. Namun hingga siang ini proses pengerukan dari sampah kembali ke area zona 4 sudah dilakukan, dan timbunan dari sampah yang menutup saluran juga sudah mulai berangsur berkurang, sehingga area jalan yang sempat tertutup oleh genangan ini sudah kembali normal dan namun belum bisa dilalui oleh warga karena masih ada proses pencarian. Itu. Ya. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jakarta Yusuf Batiar mengenai update terkini soal pencarian para korban hilang longsoran gunung sampah di Bantar Gebang. Selamat bertugas kembali. Ibu datang ke sini apa nih Bu? Ibu dapat kabar lihat status anak-anak ibu mengenai anak itu kena musibah. Nah, malam ibu meluncur dari Bogor sampai ke sini. Dari sini ibu tanya-tanya sama petugas. Terus dibilang iya Bu, sabar ya Bu, kita lagi usahakan cari. Kalau dicari sampai malam belum ketemu sampai sekarang. Anak ibu apa kerja atau supir? Iya. Mobilnya ketemu, tasnya pun ketemu, tapi orangnya nggak ketemu.
Anak ibu berarti dari supir wilayah mana, Bu? Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Semper Utara. Barat. Itu sampai semalam sampai saat ini belum ditemukan. Masyarakat tidak boleh masuk. Ini ibu datang sendiri berarti Semalam sama anak-anak ibu, tapi mereka pada pulang karena ada yang kerja sekolah. Ada yang belum ditemukan. ibu berarti di sini sudah standby dari semalam di sini. Dari Polsek. Ibu sendiri udah ngasih informasi apa aja, KTP, KK atau apa, Bu? Terkait Ada KTP kan anak ibu. ditemuin di mobil. Oh, ada KTP-nya, Bu. Iya. Tapi untuk anak ibu belum ditemukan. Yang akan masuk ke dalam. Ibu saat ini berarti masih disuruh ditunggu di posko pengaduan ini, Bu. Iya. Bu, izin Bu, kalau untuk anak ibu sendiri siapa, Bu? Ya, Namanya, Nama anak ibu? Ricky Supriyadi. Ricky Supriyadi. usianya berapa tahun, Bu? Dia kelahiran 68. Terakhir berangkat tuh kerja jam berapa? Kemarin Sabtu. Sabtu. Sempat ada komunikasi, Bu, terakhir? Belum ada komunikasi terakhir. Di telepon juga nggak ada respon, ya, Bu? Nggak aktif. Nggak aktif. Ibu udah coba telepon dari semalam nggak aktif. Ibu berarti masih menunggu dari petugas, tunggu informasi selanjutnya. Iya, Ibu dengan ibu siapa namanya, Bu? saya Fatima. Bu Fatima. Ibu Terima kasih Bu Fatima. Melihat nanti pada saat ada tanda-tanda lalu baru jadi untuk yang kali ini mungkin ya tadi yang agak lumayan dari dampak ya. Kalau itu mungkin dari terkait ya yang bisa menyampaikan perkembangan lebih banyak atau tidak ada orang terdapat dan cara itu ya. Untuk sebabnya mungkin longsor tersebut karena apa? Kalau penyebabnya kita tidak bisa sampaikan ya karena ada yang pihak terkait. Tapi kalau ditanya kondisi cuaca dan sebagainya pada saat longsor memang kan hujan. Mungkin bisa lima orang, dua dari supir, tiga pengemudi. Informasinya kan ada 8 dan tadi malam sudah didata dan 8 itu ternyata masih ada 2 lagi yang memang ada kabarnya. Ada 340 orang dari pasar maupun dari stasiun lain, ada BPBD, Terkonfirmasi katanya yang salah satu yang meninggal dunia yang punya warung di sini. Informasinya demikian, ada jurusan wanita ya kalau nggak salah itu sudah menemukan kemarin katanya memang berjualan. Itulah menjadi lokasi plasma position kita dan dugaan mungkin orang ada berkumpul di situ gitu ya. Kejadian kita itu kami fokuskan di area tersebut selain nanti posisi truk yang ada yang masih Untuk data truknya yang menjadi untuk dari dinas infonya ada 8 sesuai nomor lambung yang masuk dengan 8 supir. Akan terus lakukan. Mohon doanya agar pencarian ini bisa cepat selesai. Iki di mama dari semalam nunggu Iki. Ayo pulang Iki. Anak-anak kamu udah nungguin Iki. Jadi ini memang tidak bisa secara langsung, tetapi secara gradual kita pastikan bahwa Bantar Gebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk di Bantar. Insiden longsornya gunung sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi yang merenggut nyawa 4 orang dan menimbun 5 lainnya mendapat perhatian Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal. Menteri Hanif bahkan menyatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki kemungkinan kelalaian dalam pengelolaan sampah yang berpotensi melanggar aturan lingkungan hidup. Adapun sebelum peristiwa longsor, tepatnya pada Senin 2 Maret 2026,
Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang berisiko, termasuk Bantar Gebang. Apabila nantinya ada pihak yang terbukti lalai dalam insiden ini, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidananya berkisar 5 hingga 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah. Selain menyelidiki insiden ini, Menteri LH juga mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam keterangan tertulisnya, Senin 9 Maret 2026, Hanif menyebut insiden tersebut sebagai bukti kegagalan sistematik dalam pengelolaan sampah Jakarta. Hanif menilai persoalan TPST Bantar Gebang hanya sebagian kecil dari persoalan besar pengelolaan sampah di Jakarta. Lokasi ini sudah menampung 80 juta ton sampah selama 37 tahun terakhir. Adapun Menteri Hanif sendiri sudah meninjau langsung lokasi longsor sampah Bantar Gebang pada Minggu malam. 8.000 ton per day ini harus dibuang. Jadi ini memang tidak bisa secara langsung, tetapi secara gradual kita pastikan bahwa Bantar Gebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk di Bantar Gebang. Sisanya wajib dipilah. Kita sudah melakukan percontohan di Rorotan, di Jakarta Utara, karena di sana sudah ada pabriknya dan tidak bisa operasional karena sampahnya masih campur. Jadi kita sudah menginisiasi dengan seluruh jajaran kita, paling tidak di Kelurahan Rorotan sampai nanti di pertengahan tahun kita sudah menyelesaikan Kecamatan Cilincing. Cilincing itu harus menjadi percontohan Jakarta Utara untuk merubah semuanya. Karena sebenarnya fasilitas sudah tersedia, selain dari RDF juga kita memiliki pabrik semen yang terdekat dengan kapasitas mungkin mencapai 5.000 ton per day. Terus apalagi? Jadi yang paling penting seluruh komponen daerah khusus Jakarta mulai hari ini harus segera turun ke lapangan, lakukan perintah Bapak Presiden kurve tadi, kemudian lakukan pilah sampah mulai dari hulu. Nggak ada kata lain. Secanggih teknologi apapun hanya pilah sampah yang bisa kita